Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah ketua kelas siapkan semuanya terlebih dahulu. Taruhnya siap, Bro. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham dan pengertian yang baik. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta lepaskanlah ikatan lisanku agar mereka memahami perkataanku. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, melihat dari semangatnya hari ini, saya rasa anakku semua itu dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga begitu juga dengan kehadirannya. Semoga anak hari ini hadir semua. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, saya mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Jadi silakan didengarkan namanya. Andi Angler Nisrawan, Hadir, Pak. Aditya Saputra, Hadir, Pak. Agnita Talita, Hadir, Pak. Aisyah Pikadea, Hadir, Pak. Alim Yobsir Mansur, Suci Ramadhani, Hadir, Pak. Syakira Katrunada, Hadir, Pak. Manurung Asmi. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah setelah saya periksa kehadirannya ternyata anakku semua hadir pada hari ini. Nah, harapan Bapak, silakanlah anakku mengikuti pembelajaran hari ini dengan tenang, dengan fokus, memperhatikan apa sebentar yang akan Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan semua di atas. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Pernah mendengarkan kata coding? Nah, jadi coding ini adalah salah satu mata pelajaran baru sekarang. Jadi mungkin anakku sebelum ini kita itu tidak pernah mengetahui tentang apa sih itu pembelajaran coding dan juga kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah terkait dengan konsep dasar computational thinking atau konsep dasar berpikir komputasional. Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini setidaknya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Jadi sebentar diharapkan anakku tahu, oh ternyata berpikir komputasional itu adalah ini. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi 4 komponen berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 komponennya. Apa itu? Ada komposisi, pasti pernah dengar? Pernah. Ada matematik juga. Kemudian pengenalan pola,
Pola, tahu pola? Pasti juga saudara gambaran apa itu pola. Kemudian abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, tujuan yang ketiga apa? Peserta didik mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam memecahkan masalah sehari-hari atau masalah sederhana. Jadi setelah kita tahu, kita bisa terapkan ini cara berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau ajak dulu anak-anakku untuk bertanya jawab. Saya mau berikan dulu pertanyaan pemateri. Coba perhatikan. Apakah kalian pernah menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah? Pernah. Siapa yang bisa berikan contohnya? Ayo, siapa yang bisa berikan contoh menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah? Misalnya apa? Apa kegiatan yang bisa kita lakukan, ada langkah-langkahnya? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Buat ini. Membuat mie. Bagaimana caranya? Menyiapkan air. Menyiapkan air. Apa lagi? Merebusnya, merebus air. Oh, rebus air. Oke, disiapkan lalu direbus. Kemudian apa lagi? Membuka mie dari kemasan. Mengeluarkan mie dari kemasan. Kemudian apa lagi? Siram air panas. Air itu air yang sudah panas disiramkan ke mie-nya. Setelah itu apa lagi? Bumbunya di mana? Memberikan mie itu bumbu. Kalau sudah siap barulah Sajikan. ada sebenarnya contoh kehidupan menggunakan langkah-langkah. Kemudian, pernahkah kalian membuat urutan langkah saat bermain atau memasak? Pernah. Pernah. Saat bermain contohnya apa? Membagi mie. Membagi tim. Apa lagi? Bagi peran. Membagi peran. Oke, ada mie tinta, dibagi lagi perannya. Setelah itu apa lagi? Barulah kita Main. Kemudian, bagaimana kita bisa menyederhanakan masalah agar mudah diselesaikan? Kalau ada masalah, bagaimana caranya agar mudah diselesaikan? Kira-kira kita apakan itu masalah? Misalnya ada masalah aku, tapi mau selesaikan nih. Bagaimana caraku? Bagaimana caranya? Apa? Dibuatkan urutan. Urutan apa? Urutan penyelesaian. Jadi begitu kita melangkah ke materi dulu. Apa sih itu berpikir komputasional? Jadi silakan perhatikan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara terstruktur dan sistematis. Jadi yang dikatakan berpikir komputasional, kalau ada masalah harus diselesaikan secara terstruktur, secara berurutan. Seperti cara komputer menyelesaikan tugas, tetapi tidak dilakukan oleh manusia. Jadi komputer itu menyelesaikan sesuatu itu ada runtutannya, sistematis, tidak acak-acakan. Kemudian kita tidak harus jadi komputer. Jadi berpikir komputasional itu bukan harus dulu jadi komputer supaya bisa berpikir komputasional. Tidak. Cukup bagaimana caranya kita berpikir secara sistematis dan logis. Seperti ini. Teratur, logis, dan efisien. Seperti itulah berpikir komputasional. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional? Mengapa kira-kira? Coba diperhatikan lagi. Karena yang pertama, kita mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara yang lebih cepat dan rapi. Kita sudah tahu tadi bahwa berpikir komputasional itu berpikir secara logis, masuk akal, dan juga sistematis. Apa tadi sistematis? Berurutan, benar sekali. Makanya kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat dan rapi atau berurutan. Kemudian yang kedua, berpikir logis dan sistematis. Jadi kita dapat berpikir yang masuk logika.
Yang ketiga, menyusun langkah-langkah kerja yang mudah diikuti. Jadi kalau kita berpikir secara komputasional, kita bisa membuat langkah-langkah yang mudah untuk diikuti. Dan yang terakhir, membantu kita dalam belajar coding, matematika, dan bahkan kerja kelompok. Makanya itulah mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional seperti yang saya katakan tadi, ada empat bagiannya atau ada 4 komponennya, langkah-langkahnya. Apa yang pertama? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah. Dekomposisi diperhatikan di atas adalah memecahkan masalah. Pernah kita menghadapi masalah, pasti kita cari tahu itu. Oh, masalah ini itu pasti ada penyebabnya. Atau apa-apa yang menyebabkan masalah ini terjadi. Sebenarnya itu adalah dekomposisi, memecahkan masalah-masalah. Kemudian apa yang kedua? Mengenal pola. Jadi kita harus mencari pola. Misalnya, oh, kalau masalahku seperti ini, biasanya itu penjelasannya seperti ini. Kenapa? Karena terkadang masalah pasti ada yang berulang. Misalnya, pernah lapar? Apakah lapar cuma sekali? Iya. Pasti hari ini lapar, besok lapar lagi. Kalau hari ini kita tahu, oh, kalau saya lapar, saya harus makan. Nah, berarti nanti kalau menghadapi situasi yang sama, kita sudah tahu polanya? Sudah. Pasti sudah. Kalau saya lapar pasti makan. Tidak mungkin kalau saya lapar pergi tidur. Bisa kira-kira orang tidur kalau dalam kondisi kelaparan? Tidak. Susah. Kemudian abstraksi, mengambil inti Masalah. dalam sebuah masalah pasti ada inti masalahnya. Loh, ini menton yang menjadi fokus utamanya. Tidak mungkin terjadi di masalah kalau tidak ada penyebab utamanya. Itu yang dimaksud dengan inti masalah atau abstraksi. Kemudian yang keempat, algoritma, membuat langkah. Jadi ketika sudah kita menghadapi sebuah masalah, pasti kita menentukan langkah-langkah penyelesaian. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan satu persatu. Misalnya dekomposisi, membersihkan ruangan kelas. Ada yang tahu membersihkan ruangan kelas itu bagaimana caranya? Mengatur kursi, mengelap meja, menyiapkan alat. Kalau mau belajar bisa juga. Apa lagi? Nah, itulah masuk contoh-contoh memecahkan masalah. Jadi setiap masalah itu pasti ada penyebab pemecah pemicu-pemicunya. Itulah yang dimaksud dengan dekomposisi. Satu masalah diuraikan bisa menyebabkan masalah-masalah apa atau bagaimana penyebab-penyebabnya. Paham dekomposisi? Paham. Contoh selanjutnya, pengenalan pola. Sama ini. Misalnya, setiap hari ruang kelas kotor karena sampah kertas. Kemudian, setiap hari Minggu ada tugas piket yang sama. Ini polanya berulang atau tidak? Berulang. Pasti berulang tak? Misalnya Senin sampai Sabtu ada jadwal bertugasnya. Apakah pekan depan berubah lagi? Tidak. Pasti kita tahu. Oh, ini ada bertugas hari apa? Hari Senin. Berarti nanti pekan depan Nada bertugas hari apa lagi? Itulah yang dimaksud dengan pola. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi atau mengambil inti masalah. Misalnya kita mau ke sekolah besok. Di sini kita pasti akan menyiapkan tas sekolah. Tas sekolah apa isinya? Buku pelajaran untuk besok. Kemudian alat tulis. Itu pasti fokus utamanya kalau kita mau menyiapkan peralatan untuk di tas, disimpan di tas untuk sekolah besok.
Tidak perlu dan tidak usah kita pikir misalnya besok warna apa lagi tasku bagus. Pentingkah itu? Iya. Kemudian karena besok mau belajar IPAS atau mau belajar seni rupa, mau pakai pensil merek ini. Harus dibeli di sini. Pentingkah itu? Tidak. Yang kita harus pikirkan adalah intinya saja. Kalau kita mempersiapkan peralatan sekolah berarti fokus pada buku, kemudian alat tulis. Terakhir algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi kalau ada masalah atau ada hal yang mau kita selesaikan, pasti kita membuat langkah. Seperti ini, contohnya membuat mie instan. Pasti pernah semua membuat mie? Pernah. Ataupun paling tidak pernah membuat, pasti pernah lihat orang buat mie. Caranya apa? Rebus air, masukkan mie, masukkan bumbu, kemudian aduk. Setelah diletakkan barulah disajikan. Oke, ada yang kurang jelas dari materi yang saya sampaikan? Jadi dipahami semua kita dapat posisi? Apa itu pengenalan pola? Abstraksi? Dan terakhir apa? Algoritma. Jadi sudah paham dengan 4 komponen ini? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kalau begitu saya akan bagi kelompok. Karena saya akan berikan tugas. Tugasnya itu bagaimana setiap kelompok sebentar akan saya kasih satu kasus. Dan kasus ini kita tentukan dekomposisinya seperti apa atau masalah-masalahnya seperti apa. Kemudian bagaimana polanya. Kemudian bagaimana abstraknya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana algoritmanya. Bisa dikerjakan kira-kira? Bisa. Dan tidak ada yang mau bertanya. Oke, kalau begitu langsung saya bagi kelompoknya. Di sini saya mau kelompok 1. Oke, di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3 dan di sini kelompok 4. Paham dengan kelompoknya? Kalau itu silakan diperbaiki. Oke. Sudah duduk semua dengan anggota kelompoknya? Sudah. Jadi sebelum saya bagikan LKPD-nya, marilah kita tetap semangat terlebih dahulu supaya semangat dalam mengerjakan tugas. Tepuk semangat. Masih semangat? Oke. Jadi akan saya bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. Oke. Sebelum dikerjakan, silakan anak-anakku yang pertama apa? Tulis dulu nama kelompok dan anggota kelompoknya. Dan setelah itu, di lembar kedua nanti di situ ada petunjuk pengerjaan. Jadi sebelum anak-anak kerjakan, silakan diperhatikan dulu di situ bagaimana petunjuk pengerjaannya. Paham semua? Oke, kalau begitu silakan bekerja. Nah, begini, saya lupa. Untuk kelompok 1, saya percayakan ketuanya Aditya Saputra. Silakan ditentukan siapa sekretarisnya, siapa moderatornya pada saat presentasi sebentar. Jadi sebentar tugas akan dipresentasikan. Untuk kelompok 2, saya percayakan ketuanya Hafisa. Dan sekretarisnya boleh diatur siapa
siapa dan presentasi juga sebagai siapa. Dan kemudian kelompok 3 saya percayakan ketuanya Muhammad Alsam Musaffar. Paham ini? Oke. Dan kelompok sama sebentar ya, kisah sekretaris staff presentasi boleh juga kita. Boleh. Kemudian kelompok terakhir kelompok 4 ketuanya Suci Ramadhani. Oke. Paham semua? Jadi jika ada yang kurang jelas, boleh disampaikan ke saya, boleh ditanyakan. Nanti saya akan bantu, saya akan jawab. Jadi harapkan setiap anggota kelompok berkontribusi dalam proses diskusi. Jadi jangan hanya satu orang yang berpikir, satu orang juga yang menulis, tidak. Yang namanya kerja kelompok berarti kerja bersama-sama. Dan saya harapkan juga pada saat presentasi sebentar, setiap anggota kelompok memiliki peran. Misalnya, pertanyaan 1 siapa yang bacakan? Pertanyaan 2 siapa lagi? Saya tidak mau cuma satu orang yang berbicara. Semua harus mengambil peran. Paham ini? Paham? Oke. Nanti saya ingatkan lagi, kalau memang ada dan aku masih kurang paham apa itu dekomposisi. Nah, silakan tanyakan kepada saya. Nanti saya akan berikan arahan. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Karena sudah selesai semua, makanya sekarang kita akan masuk di proses presentasi. Nah, karena tadi kalau saya amati kelompok yang paling cepat selesai adalah kelompok 1, makanya saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan kami berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, saya mempersilahkan Resti Setiadarman untuk membacakan kasus yang kami miliki. Terima kasih atas kesempatan yang kami lakukan. Kasusnya ialah menyusun jadwal belajar harian. Rina sering lupa waktu belajar karena tidak punya jadwal harian yang jelas. Akibatnya PR sering terlambat, bermain terlalu lama, dan dia menjadi sering dimarahi. Oke, sebelumnya saya harapkan kepada sekelompok yang lain, perhatikan presentasinya teman tadi depan. Itulah tadi kasus yang kami dapatkan. Selanjutnya saya persilahkan Linda Nindiarianto untuk membacakan jawaban bagian dekomposisi. Baik, saya akan baca jawaban ada di yaitu bangun tidur, sarapan, sekolah, belajar, main dan tidur. Selanjutnya jawaban pengenalan pola yang akan dibacakan oleh Agnita Talita. Baik, saya akan membacakan tentang pengenalan pola. Misalnya belajar setelah makan malam, sama dengan sulit fokus atau sulit belajar setelah tidur. Selanjutnya bagian abstraksi yang akan dibacakan oleh Ashila Salsabila. Selanjutnya bagian terakhir adalah algoritma yang akan dibacakan oleh Rasmi Batu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan membacakan bagian algoritma. Membuat urutan kegiatan atau pekerjaan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya mempersilahkan kelompok lain untuk memberi tanggapan. Oke, ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Atau menurutnya jawabannya sudah bagus? Nah, ada yang perlu diperbaiki? Baik, jika tidak ada yang ingin memberi tanggapan, saya tutup presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi
1 memilih kelompok 4. Presentasi selanjutnya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Selanjutnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus yang kami dapatkan adalah tempat sampah sekolah sering penuh dan berantakan. Bagian dekomposisi akan dibacakan oleh Muhammad. Komposisi yang pertama, banyaknya sampah berserakan. 2. Kurangnya tempat sampah dan sisa. 3. Jadwal pemilahan sampah tidak teratur. Terus. Bagian pengenalan pola akan dibacakan oleh Muhammad Faizal. Kemudian pola yang pertama, banyaknya sampah berserakan pada jam istirahat. 2. Tempat sampah yang kurang. Bagian abstraksi akan dibacakan oleh Muhammad Zahid. Abstraksi penambahan serta jadwal pemilihan yang terakhir yaitu algoritma akan dibacakan oleh Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang memberikan tanggapan? Kelompok lain. Tidak ada. Bagus. Nah, kalau tidak ada, kami akhiri presentasi hari ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kelompok kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan mempersilahkan Andi Anggia Hadika Ahmad untuk membacakan kasus yang kami dapatkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya untuk membacakan kasus kelompok ini. Kasus yang kami dapatkan menjaga kebersihan kelas. Kelas 5 selalu kotor dan berantakan. Banyak sampah berserakan dan alat tulis dari mereka. Saya akan mempersilahkan Fajira Kadunada untuk membacakan dekomposisi kasus. Baik, saya akan membacakan dekomposisi dari kasus. 1. Sampah makanan. Alat tulis deterjen tidak Setelah itu saya akan mempersilahkan Siti Nur Aisyah untuk membacakan gambaran pola. Saya akan membacakan Saya akan mempersilahkan Muhammad Akram untuk membacakan bagian setelah istirahat, banyak sampah berserakan dan alat tulis kelas dan Setelah itu saya yang terakhir saya akan mempersilahkan Andi Kalman untuk membacakan bagian Dua, siapkan tempat sampah untuk kendaraan. 3. Setelah istirahat, bersihkan membersihkan yang sesuai tanggung jawab pada tempat duduk masing-masing. Oke. Setelah mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan mempersilahkan kelompok lain untuk membagi tanggapan. Bagaimana kelompok lain ada tanggapan?
Silakan kelompok 4 presentasi, kelompok 3 presentasikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun kasus yang kami dapatkan yaitu meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan. Banyak siswa lupa mengembalikan buku di perpustakaan tepat waktu. Oleh karena itu, banyak buku yang hilang dan suka dicari. Nomor 1, saya persilakan untuk saudara Alim membacakannya. Baik, saya membacakan jawaban kelompok ini. 1. Meminjam buku. 2. Catat tanggal peminjaman. 3. Mengingatkan kembali buku. 4. Nomor 2 saya akan membacakannya, yaitu pengenalan pola. Buku hilang sering terjadi karena lupa mengembalikannya. Nomor 3, abstraksi akan dibacakan oleh saudari Ica. Baik, saya akan membacakan jawaban blok 3 yaitu abstraksi. Fokus pada peminjaman dan pengembalian tepat waktu. Terima kasih. Nomor 4 yaitu algoritma akan dibacakan oleh saudari Akila Karati. Terima kasih. Setelah tadi presentasi kami, sekarang kita masuk di sesi tanggapan. Kalian berikan tanggapan pada pertanyaan jawaban kami. Mana? Terima kasih atas tanggapannya. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Setelah saya mendengarkan juga hasil presentasi setiap kelompok, alhamdulillah saya rasa setiap kelompok sudah mampu memberikan jawaban yang terbaik, sudah mampu mengenali dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi untuk setiap kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Aditya. Berpikir secara sistematis atau logis. Nah, apa itu berpikir secara sistematis harus disebut dengan berpikir Konvensional. jadi coba boleh diulangi? Berpikir secara komputasional adalah berpikir secara sistematis dan logis. Nah, berpikir secara sistematis dan bukan untuk temannya. Nah, ada lagi yang memberikan kesimpulan yang lain? Nah, sampai dulu dari bisa. Kesimpulannya adalah itu konvensional, yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara struktur dan sistematis, seperti cara komputer menyelesaikan tugas. Dan berpikir konvensional akan membuat kita memecahkan masalah lebih cepat dan rapi. Kedua, berpikir logis dan sistematis. Oke, tepuk dulu untuk temannya. Bagus sekali. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Ada di mana berpikir komputasional itu ada 4 komponennya. Ada dimulai dari dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi.
interaksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Bagaimana kita membuat sebuah langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, marilah kita melakukan refleksi. Yang pertama, kegiatan apa saja yang kita lakukan pada hari ini? Mengenali kasus, menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian, bagaimana perasaan setelah mengikuti pelajaran kali ini? Senang, mendapatkan lagi ilmu. Nah, terakhir, bagaimana kau bisa menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan? Bagaimana? Nah, melakukan sesuatu dengan cara apa? Teratur, kemudian bertahap, dan juga logis. Jadi silakan ditulis dulu PR-nya. Jadi PR-nya adalah silakan anak-anakku buat sebuah langkah-langkah terkait dengan kegiatan di rumah. Jadi kita ingin menerapkan berpikir komputasional di rumah. Misalnya kita mau cuci piring, tuliskan langkah-langkahnya seperti apa. Paham ini tugasnya? Jadi buatkanlah sebuah langkah-langkah dengan menggunakan sistem berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.